Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Esmurin, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan pagi hari ini kita masih belajar di bab 2 ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya anak-anak. Allah Maha Esa dan dalilnya. Selain sifat-sifat di atas, Allah juga memiliki sifat yang lain. Salah satunya adalah Maha Esa. Esa artinya tunggal atau satu. Allah Maha Esa maksudnya adalah A. Tidak ada satupun zat yang menyerupai dengannya. B. Hanya Allah sajalah yang memiliki sifat-sifat mulia dan tidak ada satupun yang menyerupai sifat-sifatnya. C. Tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatan-perbuatan Allah. Di sini Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya karena segala sesuatu itu dapat Allah lakukan dengan sendiri. D. Hanya Allah sajalah yang boleh disembah dan boleh diibadahi. Kita di sini diminta untuk menyembah hanya kepada Allah, beribadah juga hanya kepada Allah. Jadi keesaan Allah dapat kita lihat pada kalimat syahadat tauhid yang selalu kita baca ketika kita sholat, yang dimana bunyi dari syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi di sini yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Keesaan Allah dapat kita lihat pada Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 4. Kita hafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah, huwa dialah Allah, ahad yang maha esa. Allah adalah Tuhan, as-somad yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid, dia tiada beranak. Walam yulad, dan tiada pula diperanakan. Walam yakullahu, dan tidak ada seorang pun kufuwan ahad yang setara dengan dia. Jadi dari kesimpulan surat Al-Ikhlas ini di sini menjelaskan bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal. Di sini Allah tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai anak, dan tidak diperanakan. Di sini kita diminta untuk berdoa memohon hanya juga kepada Allah. Bukti meyakini keesaan Allah. Jadi orang yang sudah yakin bahwa Allah Maha Esa itu dapat dibuktikan dengan cara A. Selalu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memiliki, dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi alam semesta ini semuanya diatur oleh Allah. Yang B, selalu meyakini kebenaran semua nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang mulia disebut Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna di dalam hadis juga disebutkan ada 99. C. Hanya menyembah Allah saja. Kita di sini diminta untuk menyembah hanya kepada Allah. D. Hanya beribadah kepada Allah saja, seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Nah, jadi semua ibadah itu kita lakukan hanya ingin mendapatkan
ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di sini dalam beribadah itu ditujukan hanya kepada Allah. Hanya berdoa kepada Allah saja. Di sini kita diminta untuk berdoa memohon hanya kepada Allah. Tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Nah, jadi perbuatan syirik itu sangat dibenci oleh Allah, karena di sini orang yang berbuat syirik itu tidak akan mencium harumnya bau surga, mencium harumnya tidak bisa, apalagi masuk. Contoh perbuatan syirik: mendatangi jin penghuni pohon, kemudian mendatangi dukun, mempercayai bahwa akik atau keris dapat memberikan kita kekuatan. Itu semuanya tidak boleh. Apabila kita melakukan itu, maka kita segeralah untuk bertobat, karena perbuatan yang tadi itu adalah perbuatan syirik. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan syirik. Amin. Cukup itu saja materi dari Pak Mus. Nah, itu ya tadi anak-anak penjelasan dari Pak Mus. Tugas dari Pak Mus buat kalian yaitu nanti mengerjakan uji kompetensi halaman 35 sampai 37. Di situ terdiri dari Romawi 1 dan Romawi 2. Nanti tugas kalian mencari jawaban dari soal tersebut, dan jawabannya nanti jangan lupa ditulis di buku tulis Al-Islam. Jawabannya saja ya anak-anak. Oke, gitu saja. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.